Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk saling share, berdiskusi tentang satu tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya, yaitu bagaimana peran masjid sebagai urat nadi umat. Seperti kita ketahui, saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan, sudah hampir selesai bulan suci Ramadan, bahkan beberapa hari lagi akan kita raih hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Tapi sedikit kita mengingatkan bahwa Ramadan ini seperti dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini diberikan atau diperintahkan kepada orang-orang beriman. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mencapai ketakwaan. Nah, ada mekanisme untuk mencapai ketakwaan. Seperti amalan-amalan yang memang disampaikan oleh dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Dan kita tahu 10 hari terakhir diperintahkan untuk melakukan itikaf. Ya, seperti yang sudah pernah dibahas dan sering kita dengar, bahwa kita melakukan itikaf 10 hari Ramadan adalah apa? Berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri dalam masjid, dan itu merupakan suatu amalan yang utama pada saat kita menghadapi atau menjalani bulan suci Ramadan ini. Nah, kenapa harus berdiam diri di masjid? Ada apa dengan masjid? Ada apa yang bisa kita dapat dengan masjid? Kita kaitkan lagi dengan ayat yang tadi, ketakwaan. Kita mencapai atau meraih ketakwaan. Tapi kenapa berdiam diri di masjid? Kenapa tidak berdiam dirilah di rumah bersama keluarga? Didiklah keluarga. Seperti itu. Ajaklah, bacalah Al-Quran di rumah, dan lain sebagainya. Tapi diminta untuk berdiam diri di masjid untuk meningkatkan ketakwaan di 10 hari Ramadan. Yang kita ketahui adalah hari-hari kita melakukan, kalau ibaratnya lari estafet gitu ya, itu adalah kita sprint. Bagaimana target-target hafalan kita, target-target baca Al-Quran kita, target-target ibadah kita yang memang selama ini ketinggalan, kita kejar di situ. Kita berdiam diri di masjid, kita mencapai perengkuh ketakwaan di situ. Jadi ada yang spesial di masjid. Dan kita ketahui memang peran masjid ini memang sangat besar bagi umat Islam, bagi perjuangan Rasulullah, para sahabat, dan para penerusnya, dan sampai kita saat ini. Kita ketahui yang dilakukan Rasulullah ketika membangun peradaban, menyebarkan Islam di Mekah, lalu kemudian berhijrah ke Madinah, dan kemudian kembali lagi ke Mekah, Futuh Mekah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Membangun masjid. Membangun masjid untuk apa? Untuk membangun peradaban umat. Untuk bisa menjadi urat nadi umat. Bisa menjadi pusat segalanya bagi umat. Disitulah Rasulullah melakukan dakwah Islam. Disitulah Rasulullah dan para sahabat menyebarkan Islam. Disitulah Rasulullah dan para sahabat mengikat hati-hati mereka untuk sama-sama membangun peradaban Islam. Dan disitulah adanya pusat pendidikan, di mana Rasulullah mendidik para sahabatnya, membentuk karakter-karakter utama para sahabatnya di dalam masjid. Bagaimana karakter-karakter itu terbentuk di dalam masjid. Lalu masjid tidak hanya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita, bagaimana kita melakukan hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam masjid itulah sumber kehidupan urat tadi umat itu berjalan. Tidak hanya tadi ibadah, tetapi juga masalah ekonomi misalnya. Disitulah di masjidlah terjadi rancangan-rancangan bagaimana membangun ekonomi umat. Disitulah, di masjidlah terjadi suatu usaha-usaha untuk membangkitkan ekonomi umat. Di masjidlah ada interaksi sosial, di mana para sahabat itu melakukan rancangan-rancangan bagaimana menyebarkan dakwah, bagaimana membuat kehidupan Islam ini tersebar di seluruh dunia.
Ya, dan kemudian kita masuk kepada era para sahabat, para tabi'in, ya, dan era kekhalifahan misalnya. Dan saat itu masjid dijadikan sumber kekuatan. Disitulah dididik para pemuda-pemuda Islam, disitulah ekonomi umat. Saya pernah kebetulan berjalan melihat bagaimana sejarah di Turki. Saya lihat di situ di setiap ada masjid yang merupakan sejarah timbulnya peradaban. Di situ ada pasar, di situ ada dapur umum, di situ ada sekolah, di situ ada rumah sakit. Jadi dalam suatu kompleks masjid itu tidak hanya tempat ibadah, tetapi ada pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat kesehatan, pusat-pusat sosial politik, pusat-pusat pendidikan yang di dalamnya merupakan berjalan dengan harmonis. Ya, nah itu merupakan center bahwa masjid, atau bukti bahwa masjid itu merupakan urat nadi bagi umat. Nah, bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang kita jadikan masjid ini merupakan suatu sumber kekuatan energi kita? Yang pertama kita harus yakinkan, ya, sebagai pribadi, sebagai individu, yuk kita ke masjid, sering-sering ke masjid. Setiap sholat usahakan ke masjid. Kita berjamaah sholat di masjid, kita berinteraksi dengan Al-Quran di masjid, berinteraksi dengan orang-orang soleh yang ada di masjid. Dan kemudian, apalagi yang kita lakukan? Kita melakukan berbagai kegiatan pendidikan, biasanya sekarang ada TPA, bahkan ada pertemuan-pertemuan untuk membangkitkan keimanan, ketakwaan kita di masjid. Bagaimana kita menggali sama-sama, saling nasihat menasihati di masjid. Nah, jadi kita interaksi dengan masjid ini betul-betul kita perkuat. Ya. Nah, kemudian kalau kita kebetulan bisa menjadi pengurus masjid, maka kita sama-sama memakmurkan masjid tersebut. Kita jadikan masjid tersebut dicintai oleh semua kalangan, baik dari kalangan anak-anak sampai kepada kalangan orang tua, ya. Baik dari kalangan misalnya para pejabat, ya, sampai kepada kalangan seluruh kalangan. Jadi semua orang bisa merasakan kenikmatan, keakraban masjid. Dan ketika itu terjadi, maka sumber urat nadi umat akan berdetak terus di dalam masjid. Dan ketika umat dekat, akrab dengan masjid, maka yang dikatakan Allah, capailah ketakwaan, capailah kejayaan umat, capailah kemenangan. Maka disitulah kita bisa mendapatkan itu. Dan masjid merupakan rumah Allah. Ketika kita mengunjungi masjid, maka disitulah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekat dengan Allah dan juga dekat dengan orang-orang soleh. Insya Allah, sama-sama kita bangkitkan, kita makmurkan masjid, dan kita jadikan momen Ramadan kita kali ini, dan walaupun ini sudah di akhir, 10 hari terakhir ini menjadi momen yang terbaik bagi kita untuk kita sama-sama memakmurkan masjid dan sama-sama kita membangun kejayaan umat. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.